Bagaimana jika mural Harley sebenarnya bukan sekedar menceritakan sejarah, melainkan memperingatkan kita bahwa dunia One Piece sudah 2 kali gagal mencapai kebebasan. Di dunia pertama, Nika bangkit sebagai sosok yang membawa kebebasan kepada dunia yang berada dalam kegelapan. Dia adalah simbol harapan, tapi bahkan sang matahari tidak mampu mencegah dunia jatuh ke dalam kehancuran. Kemudian datang dunia kedua, Joy Boy. Dia mewarisi kehendak yang sama. Dia berusaha menyatukan berbagai ras, membangun dunia yang lebih bebas, dan memenuhi janji yang pada akhirnya gagal ia tepati. Para sekutunya tercerai berai, kerajaan kuno runtuh, dan Imo berhasil mengambil alih dunia. Sejak saat itu, kegelapan bertahan selama lebih dari 800 tahun. Tapi kemudian, dunia ketiga dimulai. Dan mungkin inilah bagian yang paling penting dari mural Harley. Karena dunia ketiga bukan sekedar pengulangan sejarah. Ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk mengakhirinya. Coba lihat perjalanan Luffy. Setiap pulau yang ia datangi, setiap teman yang dia selamatkan, setiap bangsa yang akhirnya berdiri bersamanya, setiap road poneglyph yang berhasil mereka temukan, semuanya perlahan membawa Luffy menuju titik yang sama, Raftel. Jika Nika adalah matahari pertama yang gagal dan Joy Boy adalah matahari kedua yang tidak berhasil memenuhi janjinya, maka Luffy mungkin adalah matahari yang terakhir. Itulah mengapa perjalanan Luffy terasa jauh lebih besar daripada sekedar menjadi raja bajak laut. Dia tidak hanya mengejar One Piece, dia membawa kehendak orang-orang yang gagal sebelum dirinya, kehendak Nika, kehendak Joy Boy, kehendak kerajaan kuno, dan mungkin juga kehendak setiap orang yang selama 800 tahun menunggu dunia berubah. Jika Luffy gagal, maka sejarah bisa kembali mengulang dirinya sendiri. Imo tetap berkuasa, kebenaran kembali dikubur, dan kebebasan sekali lagi tidak pernah datang. Tapi kalau Luffy berhasil, maka untuk pertama kalinya kisah yang terus berulang selama berabad-abad akhirnya memiliki akhir yang berbeda. Janji yang gagal dipenuhi Joy Boy akhirnya terpenuhi. Kerajaan yang pernah dihancurkan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk dikenang, dan dunia yang selama 800 tahun hidup dalam bayang-bayang akhirnya melihat sesuatu yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Itulah alasan kenapa Luffy harus menang, Pak. Bukan karena dia adalah orang yang terkuat, bukan karena dia ditakdirkan untuk menjadi raja bajak laut, tetapi karena setelah 2 generasi gagal mengubah dunia, Luffy adalah kesempatan terakhir bagi sejarah untuk berhenti mengulang kesalahan yang sama.